Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Ternyata banyak kisah sahabat-sahabat Nabi mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum banyak terdengar di telinga kita. Salah satunya yaitu kisah sahabat yang kami buat di video kali ini. Pada video sebelumnya, dikisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Nah, pada video kali ini kita mengulik kisah hidup sahabat Nabi dari keturunan Al-Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Hashim. Putra Al-Abbas yang biasa dipanggil Ibn Abbas. Ia dijuluki Habrul Ummah wa Tarjuman Al-Quran, tinta umat dan penerjemah Al-Quran. Ia juga mendapat gelar Al-Bahru alias Sang Lautan karena keluasan ilmunya. Abdullah ibn Abbas lahir ketika Rasulullah dan seluruh Bani Hashim diboikot oleh kaum Quraisy. Al-Abbas kecil dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberkahinya dengan ludah beliau. Itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Imam Al-Hakim mengutip sebuah riwayat dalam kitab Al-Mustadrak bahwa Ibn Abbas pernah 2 kali melihat malaikat Jibril di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmidzi juga menuturkan riwayat dari Bundar dan Mahmud ibn Gahilan dari Abu Muhammad dari Sufyan dari Laits dari Abu Jahdam dari Ibn Abbas, bahwa ia pernah melihat malaikat Jibril 2 kali dan 2 kali pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad Bashar dari Abdul Wahab Al-Sakafi dari Khalid Al-Hadza dari Ikrimah dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya dan beliau berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya." Ibn Abbas telah meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar, Ali, Abu Dzar, Muaz ibn Jabal. Sementara, Abdullah ibn Umar meriwayatkan hadis darinya, juga Anas ibn Malik, putranya Ali ibn Abdullah ibn Abbas, saudaranya Katsir ibn Abbas, Abu Umamah ibn Sahal ibn Hanif, Abu Aitufail, serta kedua budaknya Ikrimah dan Quraib, dan banyak lagi golongan sahabat maupun tabiin yang meriwayatkan hadis darinya. Hanasi Al-Qonai meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa suatu ketika ia berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bersabda, "Hai anak muda, aku akan mengajarkan beberapa kalimat. Peliharalah Allah maka dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah maka akan kau temukan dia di hadapanmu. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika kau memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Ketahuilah, jika umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan dapat memberi manfaat apapun kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Jika mereka berkumpul untuk memberimu mudhorot, maka mereka takkan bisa memberi mudhorot apapun kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan catatan-catatan telah mengering." Menurut Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, Ibn Abbas memiliki keistimewaan yang sulit ditandingi oleh kebanyakan manusia. Ia memiliki keunggulan dalam banyak hal. Misalnya, ia memiliki ilmu yang lebih dahulu ia ketahui dibanding orang lain. Ia memiliki pemikiran dan pemahaman yang luas. Ia pun dikenal sebagai alim yang santun dan lemah lembut. Nasab keturunannya pun berasal dari golongan yang mulia. Ia juga sangat dermawan. Ubaidillah mengatakan, "Belum pernah aku melihat orang yang lebih mengetahui dan lebih memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding Ibn Abbas. Bahkan, pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu maupun Utsman radhiyallahu anhu tak ada seorang pun yang pemahamannya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melampaui dirinya. Juga tak ada orang yang mengunggulinya dalam pengetahuan tentang syair, bahasa Arab, tafsir Al-Quran, ataupun ilmu hisab dan faraid. Selain itu, tak ada seorang pun yang pendapatnya lebih tepat dalam suatu masalah dibanding pendapat Ibn Abbas. Dalam sehari ia bisa duduk berlama-lama di majelis membicarakan fikih. Di hari yang lain ia membicarakan takwil. Lapun fasih bicara tentang strategi perang.
apalagi tentang syair dan bahasa Arab. Setiap kali seorang alim duduk di hadapannya, ia akan menundukkan kepala menghormatinya. Dan setiap kali seseorang menanyakan suatu masalah, ia akan merasa puas karena Ibn Abbas dapat memberinya jawaban yang memuaskan. Ibn Abbas sangat teliti, ia selalu memeriksa secara saksama apapun yang diriwayatkan atau didengarnya, terlebih lagi jika riwayat itu datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari, Ibn Abbas menemui seorang sahabat untuk menanyakan sesuatu, tetapi saat ia datang, sahabat itu sedang berbicara pada seseorang. Ibn Abbas melilitkan surbannya di kepala dan duduk menunggu di depan pintu rumah sahabat itu. Tak lama berselang, angin bertiup cukup kencang menerbangkan debu yang mengotori pakaiannya. Ketika sahabat itu keluar rumah, ia melihat Ibn Abbas berada di depan pintu rumahnya. Sahabat itu bertanya, "Wahai putra paman Rasulullah, apa maksud kedatanganmu di sini? Mengapa engkau tidak mengutus seseorang agar aku datang menemuimu?" Ibn Abbas menjawab, "Tidak, akulah yang seharusnya mendatangimu, bukan engkau yang mendatangiku." Ibn Abbas menyadari, orang alim harus didatangi, bukan sebaliknya. Dan saat itu, dialah yang punya keperluan kepada sahabat tersebut. Riwayat itu menegaskan perilaku Ibn Abbas yang sangat rendah hati. Ia tidak pernah merasa sombong dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Suatu hari ia pernah ditanya, "Hai Ibn Abbas, di manakah posisi keilmuanmu dibanding ilmu anak pamanmu?" Maksudnya Ali ibn Abu Talib. Ibn Abbas menjawab, "Ilmuku dibanding ilmu Ali, bagaikan tetes air hujan yang jatuh ke samudra." Sungguh tepat ucapannya itu. Ia benar-benar memahami kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Ucapannya itu menegaskan bahwa Ali ibn Abu Talib jauh lebih berilmu dibanding dirinya. Di sisi lain, ucapannya itu menunjukkan sifat tawaduknya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri mengagumi keluasan ilmu dan pengetahuannya. Bahkan, Umar radhiyallahu anhu menjuluki Ibn Abbas sebagai pemuda sepuh, Fata al-Kuh. Umar radhiyallahu anhu sering meminta pandangan Ibn Abbas ketika menghadapi suatu masalah. Jika Ibn Abbas sedang membaca Al-Quran dan ia memahami satu perkara yang belum dipahami orang lain, ia akan berkata, "Aku membaca salah satu ayat dari kitab Allah. Aku ingin semua orang mengerti sebagaimana aku memahaminya." Ucapan seperti ini hanya akan keluar dari mulut orang yang benar-benar alim dan jujur. Dalam kesempatan lain, Ibn Abbas berkata, "Jika aku mendengar seorang pemimpin umat Islam memerintah dengan adil dan bijaksana, aku merasa sangat senang. Aku akan mendoakannya, dan aku tak perlu mengkritiknya. Dan jika aku mendengar hujan turun di tanah kaum muslim, aku pun merasa senang, dan aku sendiri tidak punya hewan ternak untuk digembalakan di sana." Artinya, Ibn Abbas sangat senang jika semua orang mendapat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakannya, "Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya takwil, tafsir." Ia pergi menunaikan ibadah haji ketika rumah Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dikepung. Ketika di ujung usianya mengalami kebutaan, Ibn Abbas berkata, "Jika Allah mengambil cahayanya dari kedua mataku, maka sesungguhnya pada lisan dan hatiku masih ada cahaya. Hatiku cerdas dan pandai berpikir serta bersih dari tipu daya. Mulutku pun tajam bagaikan pedang." Ibn Abbas wafat pada usia 70 tahun. Saat jenazahnya akan dikuburkan, Ibn al-Hanafiyah berkata, "Demi Allah, pada hari ini telah wafat tinta umat ini. Semoga Allah merahmatinya." Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita semua untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa dan tidak lupa untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjalankan ajarannya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Ghifari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.